video kali ini aku bakal ngasih tutorial gimana cara membuat database dengan menggunakan MySQL. Jadi yang pertama dan paling utama, kita harus siapin softwarenya dulu, yaitu XAMPP. Jadi kita harus install aplikasi XAMPP dulu ya. Setelah kita install kita boleh buka. Kita start. Nah, ini kita start, bakal ada tanda. Nah, setelah itu kita masuk ke CMD. Kita masuk ke Windows R, kita ketikkan CMD, terus kita enter. Nah, setelah itu kita masuk ke cd c.2/exam. Kita masuk ke MySQL. Kita masuk ke bin. Nah, enter. Setelah itu kita masuk ke MySQL, terus /u, terus kita masuk ke root. Kita buat root. Nah, ada juga dia ada /p seperti ini kalau dia menggunakan password. Tapi karena kali ini kita tidak menggunakan password, ini langsung kita enter aja. Nah, jadi ini tampilan kalau dia sudah berhasil, yaitu welcome to MariaDB Monitor. Nah, jadi yang pertama kita buat dulu nih nama database-nya. Create database. Karena kali ini kita bakal buat sistem perpustakaan atau sistem bukunya, database buku, kita buat namanya data buku underscore buku. Kenapa dia menggunakan underscore? Karena kita tidak boleh menggunakan spasi. Jadi ini kita enter. Nah, query oke, yang berarti berhasil. Setelah itu kita masuk ke database-nya, yaitu use nama database, yaitu data buku. Kita Ctrl C, boleh langsung copy aja biar cepat. Terus setelah itu kita create table dalam perpustakaan ini. Jadi kita buat dulu buku. Setelah itu kita buat buka kurung, enter. Kita buat ID-nya integer dengan menggunakan auto increment. Primary key, auto increment primary key. Nah, di sini kita menggunakan underscore juga. Nah, kita kasih koma, setelah itu enter. Kita masuk ke nama buku. Ini kita pakai varchar. Terus kita kasih dia range-nya 100, koma. Terus ada juga yang namanya kode buku. Kita kasih tip data varchar juga. Kita kasih range-nya 20 saja. Nah, setelah kode kita juga ada jenis buku. Kita kasih varchar dengan range 20 juga. Nah, setelah itu kita enter, kita kasih tutup kurung kita titik koma. Terus terakhir kita enter. Nah, query oke, yang berarti dia berhasil. Nah, setelah itu dari di tabel ini kita bakal isi tuh. Jadi kita bakal masukin data ke tabel ini yang dengan menggunakan insert to nama tabelnya. Insert to nama tabelnya, terus kita kasih buka kurung, kita kasih nama. For your information, ID-nya tidak usah dimasukkan karena ID auto increment berarti dia diisi otomatis oleh sistem. Nama, kita kasih koma, terus kode, kita kasih koma, dan juga yang terakhir jenis. Ini kita kasih tutup kurung, enter. Kita kasih values.
Jadi di sini kita harus menggunakan kutip untuk pemisah antara tabel 1 dan tabel yang lainnya. Jadi kita buat nama bukunya buku sejarah. Buku sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Nah, setelah itu kita buat tuh ID bukunya. Kita pisahkan dengan koma dan kita kasih juga kutip di atasnya. Nah, untuk kodenya kita kasih acak aja ya, random ini. Nah, karena kode itu biasanya ada gabungan dengan huruf, tapi kali ini kita kasih angka semua. Oke, kita kasih pemisah lagi, kita kasih koma, terus kita kasih kutip lagi. Untuk jenis, kita kasih jenis bukunya sejarah. Karena buku ini jenis bukunya kan sejarah. Oke, setelah itu kita tutup. Tapi ini kita bisa lagi, koma. Terus kita kasih untuk data yang kedua, kita langsung saja, tidak usah pakai values lagi. Terus kita buat buku tutorial memasak. Tutorial memasak. Kita kasih koma dengan ID 7 ya tadi. Oke. Ini random ya, guys. Oke, setelah itu ini kategorinya apa? Kategori buku pengetahuan umum. Oke, setelah itu kita tutup kurung, kita kasih ini. Setelah itu enter. Oke, kalau ada error tidak apa-apa. Oke, kita salahnya di sini guys. Jadi ini kita salin aja. Oke, supaya lebih cepat kita enter. Nah ini kita tuh nggak ada kutip ya guys. Kita kasih koma. Oke, setelah itu kita buat yang ini. Ambil satu data lagi. Nah, enter. Kita kasih ini. Coba kita close dulu. Nanti kita coba cek lagi di CMD. Jika terjadi seperti itu tidak usah panik guys. Jadi kita boleh cek lagi. Kita masuk sama seperti yang pertama. Kita masuk ke CD. Kita c.2/exam. Masuk ke MySQL. Kita masuk ke bin. Oke, setelah itu kita masuk bin. Kita masuk MySQL lagi. Kita kasih /u. Kita kasih root. Oke, kita langsung enter. Nah, jadi di sini kita langsung masuk saja ke database yang sudah kita buat, yaitu data buku. Data buku. Kita enter. Nah, ini sudah masuk ke data buku. Jadi kita boleh menampilkan data yang udah ada itu dengan menggunakan dash buku. Dash data buku kita enter. Coba kita Nah, belum ada. Jadi kita langsung coba insert ya, guys. Kita langsung coba insert. Jadi ada values-nya itu tadi
ada nama buku, ada kode, dan terakhir ada jenis. Setelah itu kita tutup, kita enter, masuk ke values. Kita buka, kita kasih kutip bahasa Indonesia. Kita kasih ini, terus kasih kutip, kode bukunya 123, kodenya random saja. Kita kasih koma, kita kasih lagi pengetahuan umum. Terus kita tutup, kasih titik 2. Harusnya ini berhasil, guys. Oke, kita enter. Oke, terus setelah itu kita langsung select from buku. Nah, ini adalah data yang udah kita masukkan. Jadi guys, intinya kalau contohnya kita buat database, terjadi error, itu kita tidak usah panik. Kita boleh coba close dulu. Yang penting database-nya udah berhasil kita create tadi, kita bisa masuk lagi dengan menggunakan use nama database-nya. Jadi kalau contohnya ada error, tidak usah langsung panik. Dan setelah itu, setelah kita berhasil insert ke tabelnya, jadi yang penting kita coba dulu memasukkan datanya ke dalam tabel. Karena itu first yang paling penting kita ketahui. Untuk update dan delete-nya itu lebih gampang lagi, dan itu see you next video. Bye-bye.